Oke. Shalom saudara, dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan pada sore hari ini, seberapapun kita yang di tempat ini. Mari kita tetap masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, dan kita akan memberikan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mau mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh datang di tempat untuk kami bersama-sama Bapa memuji menyembah Engkau. Inilah kerinduan hati kami Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau
kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Bagi Bapak Ibu sudah siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Lebih sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang berkata Tuhan akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari katakan dengan hati bersih.
mau belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau terima panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Karena Kau terlalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal sampai pertengahannya, setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada malam itu, Kau akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pemberitaan yang kudus pada malam hari itu juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan baca kebenaran firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita dapat berhimpun kembali. Ayo kita akan langsung buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang pertama di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Wahyu pasal pertama di ayat 4 sampai dengan 8 saya akan membacakan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Perhatikan dengan sesama di ayat yang keempat. Kita masih terus periksa di ayat 4. Dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Perhatikan dengan ayat ini supaya kita ini boleh menyadari, bahkan memahami bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu harus menyertai kita. Perhatikan perkataan kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian yang tidak terduga dari Allah untuk kita umat. Itu kasih karunia. Sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tapi sebab belas kasihan dari Allah diberikan kepada kita. Itu yang namanya kasih karunia. Kita yang seharusnya mati dihukum karena dosa, karena kasih karunia, karena pemberian Allah, hari ini kita diizinkan boleh percaya kepada Yesus, dan kita punya jaminan masuk surga. Jaminan masuk surga ini yang namanya kasih karunia, pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita dapat bernapas, kita dapat menjalani hidup ini, itu kasih karunia. Tadi kita sampai hari ini kita tidak bisa kena virus, itu kasih karunia. Yang kena virus
bisa sehat, itu kasih karunia. Kita punya rumah tangga, kita punya pekerjaan, kita punya rumah, kita bisa sehat, itu kasih karunia. Coba kita renungkan supaya kita menyadari, terlebih memahami di dalam kehidupan ini. Kalau sampai hari ini kita hidup, itu kalau bukan kasih karunia, pemberian Allah di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa hidup. Kalau kita bisa memahami, mengerti, mengerti akan hal ini, maka dalam hidup ini kita ini tidak ada kesombongan. Kita akan memahami, kita akan terus melekat kepada pemberi kasih karunia. Makanya Yohanes ini menyampaikan ini supaya dalam kita nanti memeriksa kitab Wahyu ini, kita mendapatkan terus yang namanya kasih karunia, sehingga kita boleh mengerti. Orang bisa mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan masuk surga. Itu kasih karunia. Banyak orang yang tidak mengerti. Makanya dengan kita belajar firman ini, kita akan memahami. Aku dapat percaya sama Yesus, itu kasih karunia. Aku dapat melayani, itu kasih karunia. Dan tidak semua orang diberikan kasih karunia. Berarti supaya saudara ini bisa mengerti dan memahami, sehingga dalam hidup ini kita nggak sombong, tapi mengerti. Kalau orang bisa mengerti bahwa semua itu kasih karunia, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita akan terus melekat, ya, dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Damai dengan Allah, damai dengan sesama. Ini perlu, ya, mesti damai dulu dengan Allah. Yang dahulunya kita mesti dihukum mati, sebab kita sudah diselamatkan, kita sudah berdamai dengan Allah. Kita punya jaminan. Nah, kalau kita ini bisa berdamai dengan Allah, maka seharusnya kita pun harus bisa berdamai dengan sesama. Berarti banyak orang yang mengatakan aku cinta Yesus, aku percaya Yesus, tapi masih membenci. Engkau belum berdamai. Yang dikatakan damai itu damai dengan Allah, juga damai dengan sesama. Saudara, orang itu kalau memiliki damai di dalam hidupnya, engkau akan tenang. Ketemu akan shalom. Kenapa? Tidak ada hambatan, tidak ada ganjalan. Kenapa? Damai dengan setiap orang. Yang lebih parah lagi, bisakah engkau berdamai dengan hidup? Banyak orang yang hari ini kecewa dengan dirinya sendiri. Dia mau salah, coba saudara perhatikan. Orang kalau bisa damai dengan dirinya sendiri, dia akan menyadari dengan kondisinya. Ya, kok enggak seperti itu? Kok enggak seperti itu? Kok enggak seperti itu? Orang kalau bisa damai dengan dirinya, pikir Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat hidup, itu kasih karunia dan itu pemberian Allah. Engkau bersyukur, itu yang namanya damai dengan diri. Tapi kalau bersungguh-sungguh, aku kok tidak seperti A, aku tidak seperti B, aku tidak seperti C, engkau belum berdamai, engkau tidak bisa mensyukuri apa yang ada dalam hidup. Kalau kita merasakan damai, kita merasakan kasih karunia, maka dalam menjalani hidup ini dengan bahasa yang sangat kasar, enek gampang, ono haleluya, ono hujan deras, engkau tenang. Artinya apa? Engkau mensyukur. Hari ini yang ada pada kita, pernahkah engkau mensyukuri? Tuhan, terima kasih dalam kondisi ini aku dapat masih hidup, kami dapat
Nah sebab itu diharapkan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ini dalam perkataan menyertai. Yang dikatakan menyertai itu mendampingi, bahkan dia membimbing. Ayo, yang masih punya kebencian, tidak boleh benci. Menyertai orang yang disertai dengan kasih karunia, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan takut dengan hidup ini. Sekali, orang yang merasakan disertai oleh kasih karunia dan damai sejahtera kepada Allah, engkau tidak akan khawatir. Kenapa engkau khawatir? Karena engkau tidak merasakan, memahami bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah itu disertai dengan kasih karunia. Ada yang kasih karunia, engkau selalu diberkati. Ya, dalam kondisi apapun, kasih karunia menyertai, engkau akan dicukupi. Nah, orang yang takut itu dalam Matius pasal 6, engkau orang yang tidak percaya. Tapi orang yang percaya kepada Allah, dia bisa memahami tentang kasih karunia. Perhatikan. Maka dalam menjalani hidup ini, apapun yang terjadi, Tuhan, aku percaya kemarin ditolong, hari ini ditolong, besok aku tetap ditolong. Itulah yang namanya kasih karunia. Ya, banyak orang kalau sudah merasakan goncang begitu, besok anakku udah biobo ya, pekerjaanku bagaimana ya, usahaku bagaimana ya. Saudara, orang yang memahami tentang kasih karunia, bahkan memahami disertai, dibimbing dengan kasih karunia, engkau tidak akan takut. Kenapa? Mengerti. Nah, orang untuk mengerti pemberian Allah ini, engkau mesti memahami siapakah yang kita sebut. Kalau kita paham yang kita sembah, mengerti, dalam menjalani hidup ini kok akan tahu. Makanya kepercayaan, iman kepada Yesus Kristus itu bisa dibagi. Pokok iman yang bagaimana? Yo iman Pak, percaya sama Yesus, yes. Tapi nang tawon bunyi-bunyi wedi, itu belum percaya. Kamar mandi, terne, itu belum percaya. Tapi kalau paham siapa yang aku sembah adalah Allah di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kenapa? Ngerti. Oh, ini panjang sudah. Kalau kita periksa ini panjang, dan kita mulai belajar memahami, maka orang bisa mengatakan kasih karunia dan merasakan kasih karunia, bahkan disertai dengan kasih karunia, pasti tahu dulu siapakah yang menyertai kehidupan kita. Dan sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Dikatakan dari Dia. Dan ada yang lain. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera itu dari Dia. Jadi perkataan dari Dia ini mesti dipahami adalah dari Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus.
kekristenan itu tidak bisa ikut-ikut. Memahami, mengerti. Orang kalau mengerti, saudara, kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita percaya, engkau tidak akan guru. Engkau tidak apapun kita berjalan, menjalani hidup ini, kita kurang. Nah, sebab itu mari kita mulai koreksi, mari kita mulai periksa di dalam iman kita. Imannya sebenarnya. Sebab itu kalau ada pertanyaan, apakah sudah percaya sama Yesus? Haleluya, pikiran dulu. Tenang Anda. Orang yang telah percaya kepada Allah dalam nama Yesus akan kelihatan bagaimana cara ibadah, bagaimana cara menyanyi, bagaimana dia cara menyembah, bagaimana dia cara mengajar. Sebab itu mesti belajar memahami kehendak Allah di dalam kehidupan. Yuk, periksakan aku ini sebetulnya tenanan enggak? Percaya kepada Allah? Tenanan? Dulu mungkin pertama kali saudara ikut sama Tuhan, karena ikut-ikutan ya, karena dorongan, karena anjuran. Ayo, siapa yang mau melayani, silakan daftar. Ya aku ikut, sebab si A, si B, si kalau mungkin salah, oke lah, mungkin bisa dimahami dan dimengerti. Tapi paling tidak dengan berjalannya waktu, tujuannya yang dulunya salah mulai terang. Ikut sama Tuhan harus tahu tujuannya. Kalau tujuannya salah, mesti kita tidak bisa berjalan di dalam rel yang benar. Sekali lagi, kalau ibadah kita, pelayanan kita, pengikutan kita kepada Tuhan salah, maka di tengah jalan mesti berhenti. Tapi kalau tujuannya benar, apapun tantangan jalan. Kenapa? Mengerti penyertaan Allah, kekuatan Allah. Ini kalau sudah bisa merasakan ini tentang kasih karunia, maka engkau tidak akan mundur dari ibadah. Engkau tidak akan mundur di dalam pelayanan. Karena mengerti orang melayani itu pemberian. Apapun jabatan, penerima tamu, kolektan, WR, singer, pemain musik, guru sekolah, itu pemberian. Dengan bahasa yang sangat keren, itu kehormatan. Dalam bahasa Alkitab, kasih karunia, menyertai. Kalau kita sudah dipanggil, kita dipilih, dan kita mendapatkan kasih karunia, kira-kira Tuhan melengkapi. Ayo kita mulai merenungkan dengan diri kita. Selama kita melayani sama Tuhan, disertai nggak? Dilengkapi nggak? Perkataan dilengkapi, dicukupi. Penampilannya bagaimana? Berkatnya bagaimana? Kesehatannya bagaimana? Saudara, kalau kita paham di bagian ini, engkau tidak akan mundur, engkau maju, melengkapi.
Kolose pasal 3 ayat 16. Biarlah kasih perkataan Kristus tinggal. Perkataan tinggal itu dia yang mengontrol, dia yang mengendalikan dengan hidup. Ayo coba dibuka dulu. Kolose pasal 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Kuncinya itu ada firman. Firman itu adalah Allah, firman itu adalah Yesus Kristus. Kalau perkataan Kristus tinggal di dalam hidup kita, perhatikan di sini. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Maka orang melayani dalam bidang apapun, kalau engkau punya firman, artinya engkau punya Allah yang hidup di dalam nama Yesus, maka hikmat itu pasti diberi. Maka kalau saya mendengar ada orang yang tidak melayani, tidak mau melayani karena tua, karena tidak bisa berpikir, coba ayat ini diterapkan. Simpan dengar firman. Saudara, saya mendapatkan ayat ini tidak secara kebetulan. Sebab biasanya seperti untuk tahun 2023, saya selalu, Tuhan, berikan sesuai dengan kehendak. Maka Kolose pasal 3:16 ini menjadi acuan, menjadi pendorong. Orang yang melayani itu butuh firman, butuh Allah di dalam hidup kita. Perkataan supaya diam itu dia mengontrol, memimpin, mengendalikan. Kalau perkataan Kristus firman itu tinggal di dalam hidup kita, dia yang mengontrol, dia yang memimpin. Sehingga apa? Dengan segala hikmat engkau dapat mengajar. Maka orang yang tidak pernah membaca firman, maka tidak mengherankan dia tidak punya hikmat untuk mengajar. Dia tidak punya hikmat untuk menyanyi. Makanya pelayan Tuhan yang bagian mimbar, engkau mesti baca firman, engkau mesti gali firman, supaya dengan segala hikmat engkau dapat menyanyi. Lupa, aku tidak usah baca firman, aku suaraku baik loh, itu kasih karunia. Itu kasih karunia, itu pemberian Allah. Kalau kita mengerti itu pemberian Allah, pakai. Makanya saya kalau melihat orang melayani karena kompensasi, karena pemberian, saudara, kita salah dengan pemberian. Kita salah. Salahnya itu salah engkau melayani karena kepingin mendapatkan pemberian. Padahal kalau sudah kembali kepada Kolose tadi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan. Kalau punya firman,
maka kita pasti diberkati. Amin. Ini firman dia, bukan omongan saya. Maka orang yang melayani dengan punya firman, saya tahu engkau pasti diberkati. Allah memberkati dengan banyak hal. Maka kau tidak perlu takut. Engkau pilih, engkau bagaimana? Dilengkapi. Karena kalau firman itu dengan segala kekayaan, berarti kalau kita ini punya Yesus, maka segalanya ikut dengan kita. Nah ini perlu dipahami. Jika dalam melayani, dalam bertindak, di dalam pelayanan, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak perlu takut, ya, tidak diberi sama manusia. Tuhan mau beri kok. Bahkan sebelum kau melayani, kekayaan Allah, berkat Allah itu menyertai dulu lebih. Itu kasih karunia, itu pemberian dari Allah. Maka kalau engkau sudah mendapatkan, terlebih merasakan tentang kasih karunia ini, engkau akan lebih semangat. Ya, semangat dan semangat. Makanya saya kalau melihat orang yang setia melayani itu sewenang ya. Tapi tiba-tiba tidak ada gempa bumi, tidak ada apa-apa, berhenti melayani. Saya langsung mikir, kenapa? Oh, tujuannya melayani karena untuk mendapatkan sesuatu. Sudah disampaikan, nggak melayani. Oh salah. Ya. Maka saya pribadi tujuannya bukan yang di jasmani ini. Tujuan saya goyang surga. Surga ini belum saya capai. Saya sedang berjalan untuk mendapatkan itu. Coba kalau kita renungkan, kekayaan yang ada di bumi itu pelengkap. Nanti pelengkap. Pelengkap itu apa yang kita butuhkan dicukupi. Makanya kalau goalnya ada di bumi, kita aja goalnya di surga. Kalau goalnya benar, maka dalam menjalani hidup ini engkau akan puas. Ya, makanya saya punya perhatikan orang itu kalau tujuannya salah, maka dalam menjalani hidup ini padahal tujuan orang percaya itu bukan di bumi, di surga. Makanya kalau hari ini engkau punya pemikiran supaya aku diberkati rumah tanggaku, aku diberkati pekerjaanku, aku diberkati kesehatannya, apa yang salah? Oh enggak. Itu permintaan yang benar. Tapi yang lebih utama itu bukan soal berkat di bumi, tapi soal surga. Kasih karunia yang Allah utamakan itu keselamatan. Itu keselamatan. Bapak kalau itu kita diutamakan ke sana, kenapa dalam hidup ini kita seringkali menghadapi satu masalah, menghadapi tantangan, kembali masalah dalam hidup ini itu bukan masalah. Itu melatih iman kita. Nanti sudah baca di Yohanes pasal 11. Baca dulu. Kurang apa Lazarus, Marta, dan Maria? Setiap Yesus lewat Betania mampir. Kalau zaman sekarang ini, kalau mau mampir kan diadui ya. Kalau zaman dulu kira-kira nggak tahu Yesus requestnya ini. Tapi saya bayangkan setiap dia lewat Betania mampir. Dan kalau mampir mesti makan di situ. Lu coba saya berarti. Kurang apa Marta dan Maria melayani? Kurang apa Lazarus? Tapi begitu Lazarus sakit, diberitahu Yesus, gak datang.
Loh, saudara kalau perhatikan dialognya Marta Maria dengan Yesus, kan nyalakan, kamu Tuhan, kalau engkau cepat datang, saudara Lazarus tidak akan mati. Kecewa? Apakah itu masalah? Bagi Marta dan Maria itu masalah. Tapi sebenarnya Yesus sedang melatih imannya Marta dan Maria. Makanya dia dulu mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Disuruhkan. Maka masalah dalam hidup ini kehidupan kekurangan, sehat, sakit, ya, kekurangan itu bukan apa-apa. Melatih apa? Iman kita. Yang kedua, Tuhan kepingin mendemonstrasikan kuasa. Coba Lazarus pada waktu itu sakit, tuh Yesus cekal tangannya bangkit itu, kira-kira Betania geger nggak? Tidak biasa. Betul ya? Tapi Yesus kemarin mendemonstrasikan kuasanya. Dan mati, buka bajunya, keluar. Hebat ya? Masuk dalam YouTube. Allah mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupan untuk bisa memahami caranya Allah bekerja, pahami tentang kasih karunia. Renungkan, saudara, Anda renung sampai di rumah, coba mulai hitung ini 5 tahun, 10 tahun ke belakang, waktu kita belum kenal sama Tuhan, sampai hari ini kita hidup, kita dapat menjalani hidup ini, ada perubahan. Kalau ada perubahan, mulai dicatat apa saja. Kesehatannya bagaimana? Rumah tangganya bagaimana? Suami bagaimana? Istri bagaimana? Anak-anak bagaimana? Kira-kira ikut sama Tuhan itu naik atau turun? Kalau kita nanti hitung, saya tahu tidak ada orang yang turun, naik. Kuncinya penyertaan kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kehidupan. Sebab itu kalau kita ngerti kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia, artinya asalnya dari Dia, maka kita tidak akan coba-coba untuk mundur. Kita tidak akan coba-coba untuk meninggalkan kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita akan pegang terus sampai akhir kehidupan kita. Ayo kita mengerti siapa dalam menjalani ini ibadah pelayanan waktu. Jangan perlu takut, ya. Jangan perlu takut akan kehidupan ini. Terus saya perhatikan kemarin itu kan majelis ini kan menjadi tidak seberapa nih. Saudara masa mengerti daerah Caruban, banjirnya sampai malam, sampai banjir daerah Sarada Pilangan. Paginya sudah sulit. Itu cara menunjuk. Sudah, ayo kita mulai faham dan mengerti bahwa penyertaan Allah itu lebih kasih. Kita dapat takut. Orang yang takut, engkau belum tahu siapakah Yesus itu. Ya, siapakah Yesus? Sebab itu saudara, orang yang pernah merasakan kasih karunia di dalam hidupnya, engkau tidak akan mulai mundur. Engkau tidak punya mulai rencana aku tahun 2022 akan berhenti ibadah, berhenti pelayanan, berhenti segala. Kenapa enggak? Orang yang mundur
dia tidak disertai, tidak didampingi, tidak dipimpin oleh kasih karunia. Kalau kasih karunia pemberian Allah selalu menyertai kehidupan kita, engkau tidak akan bekerja apapun disertai dia. Ya, Pak Daniel dengan Ibu Daniel ini disertai dengan kasih karunia. Sampai hari ini hanya mainan air dengan sampo hidup. Betul begitu? Itu kasih karunia. Orang yang paham, oh saudara, engkau akan teguh, engkau akan setia. Ya, apalagi saudara, kalau sudah mendekati dengan panggilan, mendekati dengan Tuhan datang secara pribadi, engkau tidak akan coba-coba 2022 mundur lagi. Semakin setia, semakin dekat. Ayo paham bahwa ternyata kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kehidupan kita itu dari Dia, ya, dari Allah, ada di dalam kehidupan kita. Baru masuk di ayat yang keempat, belum ayat yang keempat, tapi mulai kita memahami tentang kasih karunia dan damai sejahtera, dan saya tahu orang yang bisa merasakan engkau akan terus berjalan, engkau akan hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena itu ada pada kita. Saya tahu dalam menjalani hidup ini engkau akan tenang, engkau akan happy, engkau akan tetap semangat walaupun sana banyak yang meninggalkan Tuhan. Saudara, mari kita mulai pahami dan mari kita mulai ambil keputusan. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam kehidupan kita. Coba itu pelajari, pahami keinginan Allah. Ya, sudah dibahas sama Pak Nasir ini. Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Hebat, luar biasa, luar biasa. Itu Allah kepingin mengembalikan kita kembali kepada ciptaan. Makanya di bumi ini kita dibentuk. Yang tidak akan maaf, yang malas-malas akan lebih setia, yang tidak punya kasih akan terus bangkit kasihnya. Sehingga apa? Kita menjadi serupa dengan Yesus masuk surga. Itu kalau kau mengerti kerinduan Allah di dalam hidupnya, kita dibentuk serupa. Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Ngerti? Hari ini ngamuan, besok mulai gak. Sok bene lagi si ngamuan, lusa lagi mulai gak ngamuan. Itu yang namanya diperbarui, yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan, pengertian yang benar menurut gambar kami. Maka hidup kudus dan hidup benar itu bukan didapatkan karena berdoa, karena beribadah. No, hidup kudus, hidup benar bukan karena pelayanan. Tidak. Yang benar, hidup kudus dan benar melakukan kebenaran. Pengetahuan yang benar itu karena diperbarui terus menerus. Nah, untuk hidup kudus ini kita perlu belajar. Yang namanya belajar bisa salah nggak? Bisa. Kalau begitu salah langsung minta ampun, mulai kembali belajar lagi sampai mendapatkan pengertian, katakan pengetahuan yang benar menurut gambar kami. Maka kalau ada orang berusul, anakku berpelayanan berkudus. Saudara, kita ini semua sedang belajar. Yang di bawah maupun yang ada di mimbar,
semua sedang belajar. Yang terpenting adalah mengenakan manusia baru. Ini loh, damai sejahtera, kasih karunia, dan terus belajar. Saudara, mari kita mulai paham dan kita mulai mengerti dalam hidup ini. Kita perlu yang namanya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kehidupan kita dengan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita ini semangat sampai akhir kehidupan kita. Saya berharap saudara akan tetap semangat dan mengerti tentang kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan sambung untuk terus berdatang dengan suasana yang berbeda. Tuhan memberkati. Sama-sama kita berdiri, kita akan berdiri. Hamba mengucap syukur Tuhan buat penyingkapan akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini tentang kasih karunia dan damai sejahtera yang harus menyertai kehidupan kami. Ampuni kebodohan kami, ampuni ketidakmengertian kami. Dengan pembukaan firman-Mu pada malam hari ini kami boleh semakin mengerti betapa pentingnya kasih karunia dan damai sejahtera itu mendampingi, memimpin, menyertai kehidupan kami sampai akhir kehidupan kami. Bapa, biarlah dengan firman pada malam hari membuat kami akan tetap semangat di dalam kami mengiring kepada Engkau sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah dengan pembukaan firman pada malam hari ini membuat kami akan tetap semangat di dalam kami mengiring kepada Engkau sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih, dan firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami, dan firman-Mu boleh menguatkan hidup kami di dalam kami mengiring kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan tolong memberkati setiap kekasih-Ku yang sudah pada malam hari ini. Apa yang dibutuhkan yang kami tahu, Engkaulah jawaban atas kehidupannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga teman-teman kami yang datang hari ini. Biarlah Kamis mendatang, mereka boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Setelah mereka pulang, biarlah pasukan malaikat Tuhan menyertai depan kami sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.